Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya beraktivitas di rumahnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut pada bangun datar dengan mudah. Nah, di akhir pembelajaran kalian juga akan mendapatkan soal yang bisa kamu kerjakan di rumah. Nah, kita mulai dari segi 4. Segi 4 itu ada bermacam-macam. Ada persegi panjang, ada persegi, ada trapesium, ada jajar genjang, layang-layang, dan lain-lain. Nah, segi 4 itu memiliki 4 titik sudut. Segi 4 itu besar sudutnya berjumlah 360 derajat. Jadi setiap sudut yang membentuknya kalau dijumlahkan itu 360 derajat. Coba perhatikan gambar-gambar ini. Nah, contohnya yang pertama dalam bangun persegi. Nah, persegi itu dibentuk oleh 4 sudut yang berbentuk siku-siku. Nah, kalian harus ingat ya, sudut yang bentuknya siku-siku itu besarnya 90 derajat. Biasanya sudut siku-siku itu ditandai dengan ada kotak kecil di bawahnya, di sudutnya gitu. Ya, selanjutnya jajar genjang. Nah, jajar genjang itu memiliki keistimewaan. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah sudut-sudut yang berhadapannya sama besar. Misalnya sudut A dan sudut C yang berhadapan kan, coba perhatikan. Nah, itu sudutnya sama besar. Sudut B dan sudut D juga sama besar. Nah, agar lebih paham, coba kalian perhatikan trapesium berikut ini. Nah, trapesium ini dibentuk oleh 2 sudut siku-siku. Dan sudut yang diketahuinya yang satunya yaitu 65 derajat. Pertanyaannya, berapakah besar sudut A? Berapa coba? Untuk menentukan sudut A, kita harus ingat bahwa sudut-sudut yang membentuk segi 4 berjumlah 360 derajat. Maka cara mencarinya adalah A sama dengan 360 derajat dikurangi sudut-sudut yang diketahui, yaitu 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 65 derajat. Jadi 360 derajat dikurangi 245 derajat sama dengan berapa? Ya, 115 derajat. Sekarang perhatikan jajar genjang berikut ini. Berapa besar sudut A dan B? Berapa coba? Nah, kita ingat kembali bahwa sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang itu sama besar. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan besar sudut A dan B. Nah, yang berhadapan dengan sudut A yang mana? Ya, yang besarnya 110 derajat, berarti sudut A juga besarnya 110 derajat. Nah, sekarang besar sudut B. Berapakah besar sudut B? Ya, besarnya 70 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudut pada segitiga. Nah, segitiga itu memiliki 3 titik sudut. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang ya. Nah, besar sudut pada segitiga itu berjumlah 180 derajat. Yang pertama, perhatikan segitiga sama sisi berikut ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa segitiga sama sisi itu ciri-cirinya adalah mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Berarti sudut-sudut pada segitiga sama sisi ini adalah 180 dibagi 3. Hasilnya semua sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Yang selanjutnya ada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu hanya 2 sisinya saja yang sama. Ya, berarti sudut-sudut yang dibentuknya juga sama, sudut-sudut di kakinya itu sama besar. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba lagi soal berikut ini.
Nah, berapakah besar sudut A? Coba, berapa? Nah, kita ingat kembali, ini merupakan segitiga apa? Ya, ini merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Ingat, sudut berbentuk siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Berarti kita sudah mengetahui dua besar sudut, yaitu ada yang 90 derajat dan 45 derajat. Bagaimana cara mengetahui sudut A? Caranya, ya, kita ingat kembali bahwa sudut-sudut yang membentuk segitiga itu jumlahnya harus 180 derajat. Maka A sama dengan 180 derajat dikurangi sudut-sudut yang sudah diketahui. Jawabannya 45 derajat. Berarti sudut A besarnya 45 derajat.